Selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Selamat bergabung kembali dalam program PHP ID Online Learning edisi hari Minggu malam hari ini. Ini masih dalam rangkaian Marhabannya Ramadan. Ramadan bersama dengan PHP Indonesia, PHP ID Online Learning. Dan kita menggelar Ramadan bareng PHP ID Online Learning. Dan ini adalah hari ke-6, di mana ini adalah pemateri kedua yang mengisi selama sepanjang bulan Ramadan ini. Teman-teman yang mungkin mengikuti program ini, yang belum mengikuti video-video sebelumnya, teman-teman bisa berkunjung ke channel Tekno bareng Peter di YouTube. Teman-teman bisa menonton. Di bagian pertama ada Om Fadil Sikri yang sudah membawakan topik mengenai digital marketing, dan di bagian kedua kita yang sudah bergabung dengan kita Coach Andika Wijaya Kurniawan. Beliau adalah seorang pakar digital marketing juga, tapi akan sharing dengan kita topik tentang digital agency. Dan di hari yang ketiga, di hari yang terakhir ini, beliau akan bercerita mengenai satu topik yang sangat-sangat menarik, yang mungkin juga sudah ditunggu sama teman-teman semua. Kita akan bicara mengenai pengembangan digital agency. Apakah venture capital adalah aspek yang penting untuk kita bangun sebuah digital agency. Nah, ini topik tentang keuangan, topik yang sangat sensitif. Karena namanya keuangan itu adalah darah dari sebuah bisnis manapun. Tanpa keuangan yang baik, tanpa pengaturan keuangan yang baik, tentu bisnis kita akan mengalami kepincangan, bahkan ada yang bisa mati juga. Jadi pengaturan tentang keuangan ini sangat penting banget, dan Coach Andika akan berbagi dengan kita mengenai pengembangan dari aspek venture capital, apakah ini bagus atau tidak. Dan PHP Audio Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor, dalam hal ini dari dari Niaga Hoster, dari Kodepolitan, Refactory, Kiskas, Sendit, Rumah Komunitas, dan T-Labs. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini, dan kita akan segera mulai PHP AD Online Learning kita, dan kita akan sapa Coach Andika yang sudah siap dari tadi. Terima kasih sudah ada di kita. Oke, selamat malam Coach. Malam, malam. Waduh, akhirnya hari ketiga juga nih Coach. Kita sudah, wah luar biasa ya. Komitmen yang wonderful. Sudah gabung di kita, ya belum banyak nih yang di FB, tapi di Zoom, oh ada Om Agus Hamonangan. Beliau juga teman saya. Dan dia kayaknya tertarik dengan topik ini karena udah nanya dari kemarin, ini digital agency apa nih? Wow, saya mau ikut, di mana linknya? Kita sapa dulu deh Om Agus. Halo, Bang Agus. Wah, mana suaranya dia? Nggak ada kayaknya. Yang penting dia ikut lah. Mungkin dia rekam juga. Oh, cuma halo bro. Yo, oke deh. Oke, sip. Apa aktivitas hari ini Coach di hari Minggu? Biasa pagi-pagi ya ibadah, kemudian jalan sama anak-anak sama istri. Oke. Ya, saya juga hari ini ibadah online, terus sore hunting foto orang-orang lagi berbuka puasa. Soalnya senang juga saya foto-foto sekarang. Asik kayaknya lihat-lihat orang gitu mukanya gitu, apalagi kalau candid gitu orang nggak sadar gitu. Cut Iya, foto. Aduh. Oke, so Coach, malam hari ini di hari terakhir kita akan bahas mengenai topik mengenai pengembangan. pengembangan digital, ya soal venture capital nih. Ini topik yang sangat menarik nih. Kira-kira eh, Coach Andika mau bikin pembukaan apa dulu nih ngomongin soal topik ini? Menarik banget. Iya, jadi kan kemarin kalau nggak salah kita udah bahas tentang bootstrap-nya ya, gimana caranya, gue sharing gimana caranya tuh kita bisa memulai digital agency dengan budget sendiri. Nah, kemudian hari ini gue akan bahas tentang penting nggak sih venture capital di dalam digital agency. Ya kan? Karena kenapa? Banyak banget anak-anak startup itu, khususnya startup ya, khususnya startup khusus, pasti goal utamanya adalah dia membangun startup untuk mendapatkan venture capital. Ya nggak salah sih, sebenarnya nggak salah. Tapi kalau misalnya lu punya budget, why not lu kembangin sendiri sebenarnya. Sayang banget karena analoginya begini, kalau buat gue pribadi, nggak tahu kalau buat teman-teman yang lain. Analogi gue adalah kalau misalnya kita sudah mendirikan sebuah bisnis, berarti kita sudah memiliki seorang anak, ya. Punya bisnis pertama, berarti punya anak pertama.
Kalau kita punya 10 bisnis, berarti kita punya 10 anak. Masa iya rela anak kita kita jual atau kita titipkan ke panti asuhan, ya kan, hanya untuk egonya kita karena kita nggak bisa membiayai bisnis tersebut, ya dong? Nah, makanya kalau misalnya gue ngeliat anak-anak startup yang cari visi, cari venture capital maksudnya, ya kan, gue lagi mikir, ini analogi gue yang salah, atau gue yang terlalu idealis, atau gimana? Tetapi yang gue tahu dari pengalaman gue, ketika kita sudah memiliki seorang investor, kita sebagai papa dari bisnis kita itu, ayah dari bisnis kita itu udah nggak bisa bebas. Semuanya diatur dan gue bukan tipe orang yang gampang menyerah dan mau diatur dengan orang yang nggak kenal dengan bisnis gue. Karena gue yang ngebangun bisnis tersebut dan otomatis gue yang paham banget karakter dari anak ini. Ya kan, kayak kita punya anak nih, ya kan, kita pasti tahu dong kita ngelihat dia dari kecil, tumbuh besar, terus kita yang sekolahin. Masa iya kita nggak kenal anak kita sendiri dan terus tiba-tiba kita kasih ke orang lain atau kita titipin ke panti asuhan, kan aneh. Betul, Bro, gitu ya. Ya Analogi betul. analogi gue begitu, dimanapun gue sharing mau di UKM, mau di perusahaan pasti gue bilang begitu, apalagi mereka yang sudah mulai menyerah khususnya. Gue selalu bilang, "Jangan menyerah, itu anak lu, masa lu sebagai seorang ayah menyerah sih terhadap anak lu sendiri? Ini anak lu belum belum mati," istilah gitu, "belum mati, masih bisa diselamatin." Nah, begitu juga dengan digital agency. Kebanyakan digital agency itu, teman-teman gue juga selalu berusaha untuk mencari, "Aduh, gue nggak punya investor nih untuk kembangin, gue nggak punya investor nih untuk kembangin." Bisa kok kita kembangin digital agency kita tanpa harus suntik dana dari investor. Gedein aja projeknya, dengan banyak project kita kan banyak income. Berarti kalau misalnya lu sebagai seorang founder dari digital agency, kalau lu menyerah mencari investor, berarti lu ragu dengan, tim lu, tim tim kita sendiri. Bisa aja lu lu ragu dengan, "Aduh, kayaknya tim gua nggak bisa cari project." Ya dilatih timnya supaya bisa cari project, ya kan? Sama kayak halnya anak kita nih, misalnya awal-awal dia nggak bisa, berjalan, apa yang kita lakukan? Kita ajarin dia jalan kan? Kita pegangin, kita ajarin jalan, itu ada yang pending, Bro, kayaknya tuh, di waiting room. Oke. Oh ini Pak Didi dia rajin dia. Heeh. 3 hari dia ikut. Ya kan? Jadi kan kita nggak mungkin biarin anak kita, "Ah, udah lu jalan aja sendiri," nggak mungkin. Pasti kita pegang anak kita, terus kita arahin, kita ajak dia jalan, kita ajarin. Sama halnya ketika kita membangun sebuah bisnis, termasuk digital agency. Ya, ini topik ini saya bilang bisnis dulu deh, bisnis karena semuanya, oke? Jadi kita harus ajarin bisnis kita itu untuk berjalan gimana, kemudian kita harus sekolahin tim kita. Sekolahin di sini dalam arti kita adain training, kita ajarin mereka, "Ini loh cara nyari project seperti ini, kemudian cara untuk jualan seperti ini, cara marketingin project kita tuh seperti ini, jasa atau layanan kita." Jangan sampai stuck. Nah, bisnis itu bisa stuck karena timnya nggak kompeten, atau kedua, timnya belum mengenal produk yang akan kita jual atau kita pasarin. Makanya ketika ada tim baru yang datang, di tempat gua khususnya, gua selalu kasih edukasi di layanan dulu. Layanan kita begini, sampai dia hafal. Jadi gua nggak suruh dia cari project dulu, gua suruh dia belajar tentang layanan kita itu apa, hafal mati. Jadi gua kasih dia kertas, satu kertas yang udah isinya layanan, ya kan, jasa-jasa, kemudian gua suruh dia hafal mati. Abis itu kayak orang di ujian aja, tutup kertasnya, sebutin layanan kita apa. Misalnya dia digital marketing adalah gini gini gini, terus, oh, oke, ulang lagi, baca, sampai dia hafal. Nah, setelah dia hafal, baru kita kasih namanya SOP, aturan. Aturan kerja di kantor ini begini, dihafal. Cara hafalnya gimana? Makanya jangan minta mereka untuk hafalin di rumah kemudian besok datang, enggak. Di tempat itu juga, hafalin layanan dan jasa, ini di gue ya, teman-teman bebas ya, kalau di gue seperti itu sistemnya. Hafalin dan tidak boleh diam. Jadi keluarin suaranya. Ya digital marketing agency adalah gini gini gini, atau, layanan digital marketing adalah begini begini, SEO adalah dikeluarin, habis itu tutup, tes lagi. Apapun lulusannya, I don't care about lulusan, Bro.
Karena Sertifikat nggak penting gitu ya? sertifikat nggak penting. Banyak kok di luar sana yang punya sertifikat tapi unskill. Tetapi banyak yang tidak punya sertifikat tapi punya skill. Dan gue cari orang-orang yang punya skill, bukan bukan sertifikat yang banyak gitu. Iya kan? Nah, dari situ kalau misal mau kembangin digital agency lu hire tim lu menjadi tim yang berkompeten. Bukan meng-hire tim untuk meringankan kerjaan lu sebagai bos atau sebagai atasan. Kerjaan atasan tuh nggak apa ya, bukan cuma nyuruh-nyuruh, kemudian meeting-meeting, nggak begitu. Kerjaan kita sebagai atasan itu adalah mengarahkan, as a coach, itu sebagai atasan. Lu musti bisa jadi coach buat tim lu. Lu musti bisa menjadi seorang papa untuk tim lu dan bisnis lu. Dan kadang-kadang lu harus bisa menjadi seorang ibu untuk tim lu dan untuk bisnis lu. Dalam arti apa? Papa itu tugasnya apa sih? Ngajarin, ya kan? Ngajarin, mengarahkan, membimbing. Ibu itu tugasnya apa? Mendengarkan, menenangkan, ya kan? Ketika ada tim yang saling adu apa namanya? Adu argumen, di situ kadang-kadang gue di tengah. Oke, nggak apa-apa ya. Yang ini begini, pendapatnya yang ini begini. Oke, kita tengahnya apa nih? Nah, gitu, menenangkan. Jangan sampai ribut akhirnya suasana kerja nggak enak, ya kan? Nah, balik lagi, venture capital tuh penting nggak sih? Tergantung masing-masing sebenarnya. Kalau buat gua nggak mau bisnis gua itu dipegang atau diganggu sama orang yang nggak gua kenal, hanya karena kebutuhan duit. Mendingan gua start dari awal dan gua jalanin dari awal bersama-sama dengan tim gua, daripada gua stuck kemudian cari investor, terus tiba-tiba dana masuk dan diatur. Yang which is, ya lu nggak tahu apa-apa tentang bisnis gua, karena lu punya duit terus lu ngatur, gitu loh. Agak Yes, keras betul sih, sekali. agak keras di sini, ya. Jadi gue sharing-nya itu agak keras. Kenapa? Karena gue enek banget, Bro. Gue enek Iya, banget dengan orang yang mudah menyerah, stuck, terus cari investor. Sedangkan fungsi iya. investor tuh apa sebenarnya? Kayak gue misalnya invest ke startup, gue juga ada invest ke startup, ke UKM, yang membantu mereka. Tapi tugas gue tuh bukan mengatur, gue cuma kasih suntikan dana, kemudian gue baca rincian dia, oke balik modalnya tepat nih, sekian 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 misalnya. Terus kemudian gue evaluasi bisnisnya, oke bisnisnya bisa berjalan, fine, dan gue invest. Bisa terus gue ngatur nggak? Gue atur, tapi dalam tanda kutip, gue bimbing. Gue tidak mengatur sistem kerjanya, tapi gue membimbing ownernya langsung. Bro, kayaknya lu harus begini deh. Coba lu ngomongin sama tim lu. Nah, tapi kan di zaman sekarang kan visi pada ini semua kan ya, sorry to say, kayak pada belagu semua, pada belagu semua. Mentang-mentang gue yang invest, terus gue ngatur dari atas sampai ke bawah diatur semua. Bahkan sampai keputusan pun, itu diatur sama visi, kan itu nggak masuk di akal. Dan kita karena udah megang duitnya, mau nggak mau ngikutin kan. Jadi istilahnya kayak gue beli lu, gue beli perusahaan lu, dan gue beli tim lu. Makanya sampai sekarang gue berusaha untuk tidak mengambil apa ya, walaupun ada yang nawarin, gue invest dong di agensi lu, gue invest dong di beberapa bisnis lu. I said no. Gue langsung bilang gitu, gue bilang, gue nggak mau bisnis gue atau anak gue diatur oleh orang yang nggak tahu core dari bisnis gue, gitu bro. Oke. Nah, masih terkait visi tadi, seandainya kita memang berniat untuk tidak tidak mau pakai visi gitu ya. Nah, kalau kita bicara kita bootstrap seperti itu, nah saran yang terbaik untuk teman-teman yang mungkin mau buka nih, secara kan mungkin mereka keuangan juga terbatas. Nah, ini bagaimana cara startnya dengan uang yang ada di mereka? Gampangnya begini, pertama kali gue buka digital agency, gue nggak punya duit untuk ya ada sih duit dari ekspor kemarin gue sempet cerita, tapi di dalam bisnis itu semua gue bagiin. Yang bisnis A, duitnya untuk bisnis B berarti gue mengulang dari nol lagi. Gue nggak mau membiasakan diri untuk menyuntik dana dari A ke B. Nggak mau. Gue pengen ngerasain yang namanya membangun dari nol. Dan I love it, bangun dari nol. Dan gue suka banget itu. Dan akhirnya gue tahu seluk-beluknya. Nah, buat teman-teman yang bingung, kayaknya gimana caranya nggak butuh visi, gampang banget. Cari aja dulu projectnya, dapetin projectnya, kerjain projectnya.
ya kan, satu project tuh misalnya, kemudian cari lagi project berikutnya, kerjain project berikutnya lagi, selesai project berikutnya lagi, dan begitu begitu seterusnya. Nggak mungkin nggak dapet income atau profit, nggak mungkin. Lah orang jualan di dagang kaki lima aja nggak butuh visi kok, nggak butuh investor, dan laku-laku aja bahkan bisa berkembang, ya kan. Yes. Contoh nyatanya, tukang jualan kuitiau pun bisa berkembang dari satu ruko, 2 ruko, 3 ruko. Mereka tidak butuh namanya visi. Itu kan logical of business namanya, logic logic bisnis. Yang penting apa? Manajemennya bagus. Nah, kalau lu sampai butuh visi, berarti yang harus dicek adalah manajemen di dalam perusahaan lu itu. Ada yang aneh berarti kalau sampai butuh suntikan dana. Kecuali lu pengen expand ke luar negeri dengan cepat gitu ya, atau lu pengen expand dengan cepat, ya tetap aja sih, kalau manajemen lu hancur, lu mau punya banyak visi pun, lu mau punya banyak maksud gua, lu mau punya banyak nominal orang invest pun, pasti akan hancur juga. Yes. Oke, nah menarik soal visi lagi, visi yang dijelasin sama coach tadi. Pada dasarnya kan gini coach, visi kan sebenarnya ketika masuk ke kita, dia bertujuan untuk jadi coach di bisnis kita. Tetapi mungkin Harusnya. dalam banyak kasus mungkin mereka terlalu intervensi terlalu banyak dan Ya, kepingin ngatur gini dan bla 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 gitu ya. Nah itu mhm, which is yang kita mau hindari. Tapi pertanyaan saya adalah, bukankah setiap orang juga butuh coach sebenarnya? Ya, iya, seperti coach, saya ini jadi coach ini, coach Andika gitu ya. Jadi pada dasarnya setiap orang butuh coacher gitu ya, orang yang bisa membimbing kan coacher. Dan iya. dalam konteks ini sebagai seorang CEO yang punya bisnis yang baru mulai, dia juga harus punya coach. Nah itu betternya seperti gimana baiknya? Nah, harus tahu dulu fungsi dari coach itu apa. Jangan mau nanti coach tersebut akhirnya mengambil alih, posisi dari si owner. Kalau misalnya di gua, kita bahas di AWK Academy ya, di AWK Academy waktu gua meng-coaching seorang CEO dan timnya, gua nggak ngomong sama timnya, gua ngomong sama owner-nya. Dan itu pun bukan kayak, "Eh, lu lebih baik begini ya," nggak begitu. Jadi yang gua ngomongin adalah saran gue nih, Bro, gitu loh, ya kan. "Kayaknya tim lu yang ini harusnya begini deh, tapi itu terserah sih. Ya kan lu mau dengerin gua nggak apa-apa, kalau lu mau maju, ya lu bisa cobain. Cuma beda di bahasa doang. Dibandingkan lu, kayaknya tim lu salah deh, harusnya lu Pecat ganti, aja. pecat aja yang ini." Kan aneh, ya kan. "Ini kayaknya nggak bener deh sini, harusnya dipindah ke sini." Itu kan kayak nyuruh bos, nyuruh si owner ngelakuin apa yang kita mau. Iya. Dan itu banyak banget coach yang seperti itu. Merasa dia di-hire, dipercayakan, kemudian dia kayak, "Oh, I got the power untuk company ini." Dan itu banyak banget, dan betul, setiap orang butuh coach, even gue juga punya coach juga di belakang, di atas gue ada coach lagi. Dan mereka juga berlaku yang sama ke coach Andika. Maksudnya mereka juga tidak mau intervensi kan? Cuma Intervensi, ngasih nasihat. Oh, intervensi juga. intervensi, dan gue kan bukan, ya dari 3 hari ini kita teman-teman harusnya tahu ya karakter gue ya, dan gue orang yang langsung straight to the point. Waktu gue tahu anak gue diganggu nih, ya kan langsung gue bilang, "Lu gue pecat jadi coach." Gue bilang gitu. "Gue Yes. minta lu ke sini untuk membimbing, bukan gua yang lu suruh-suruh." Langsung gue gituin. Yes. Iya, Nah, karena tapi kan setahu saya definisi coach memang seperti itu sih. Coach itu iya, adalah orang yang cuman membalikan pertanyaan jadi pertanyaan yang saya tahu iya, gitu. Saya butuh begini nih. Lah, memang kamu sekarang ada ide apa? Nah, hanya balik gitu saya tahu saya. Gitu kan heeh. coach? Iya, jadi tugas coach itu sebenarnya bukan pertanyaan dengan pertanyaan, itu bagian dari skill, tapi lebih ke arah mengorek, Hmm, menggali gitu mengorek ya. yang tersembunyi. Ah, oke. Jadi kayak misalnya kita kacamata helikopter ketiga lah, itu coach fungsinya. Kayak misalnya nih Bro punya masalah, ya kan. Nah sebenarnya Bro udah tahu tuh, lu udah tahu jawabannya, cuman masih bingung, karena kenapa? Biasanya orang yang kena masalah itu kan ketutup matanya, bingung kan, dia nggak ketemu jalan keluarnya kan. Nah tugas si coach ini adalah ngasih tahu apa ya jawaban yang sudah ada sebenarnya. Ah, oke. Kayak misalnya contoh, "Kok bisnis saya nggak berkembang?" Coba dicek dulu bagian marketingnya. Padahal dia tahu, pasti di area marketing pemasarannya kurang baik, ya kan? Atau, "Kok penjualan saya nggak naik?" Nah, coba dicek dulu tim sales-nya, apakah tim sales-nya sudah diajarin atau belum. Padahal dia udah tahu juga.
bahwa tim salesnya kurang. Yes. Nah, kalau bicara kita punya coach gitu ya, apakah yang akan kita bahas itu segala aspek termasuk urusan keuangan juga? Kita bisa share. No, nggak boleh juga. Tergantung, waktu perjanjian di awal. Kalau di gue biasanya gue pengen tahu, gue bukan gue nggak mau tahu urusan keuangannya mereka, tapi gue pengen tahu apa yang salah di dalam perusahaan tersebut. Kenapa? Karena dari financial itu bisa kelihatan kelemahannya ada di mana. Contoh, eee, misalnya per bulan lah ya, gue lihatnya per bulan biasanya, per month-nya itu peningkatan grafik keuangan mereka tuh gimana. Kalau misalnya tidak stabil, nggak stabil ya, berarti ada yang salah di bagian sales. Tapi kalau penjualannya stabil, ya kan, terus dia butuh seorang coach, tapi nggak bisa berkembang, nah itu gue harus cek lagi di internal timnya, apakah ada masalah. Yang namanya manusia yang namanya manusia ya, kadang-kadang kan, misalnya kayak Bro deh kerja sama kita bekerja satu kantor gitu ya, Bro Peter sama gue bekerja di dalam satu kantor, kan ada rasa nggak suka pun nggak mau ngomong, ya kan? Yeah. Akhirnya apa, sikut-sikutan di belakang. Nah, Yes. itu yang harus dicek. Jadi gue pernah coaching satu perusahaan itu sampai seharian kerjaan gue cuma bikin orang nangis. Nangis di sini tanda kutip ya teman-teman ya, jangan bilang gue kejam banget, enggak. Dalam arti gini loh, gue mengorek, gue kasih sebuah pertanyaan, ada 10 pertanyaan gue kasih dan mereka harus jawab semua pertanyaan itu masing-masing. Nah, waktu mereka lagi menjawab pertanyaan itu, ada yang di bangkunya nih sampai nangis. Dan mereka nggak pernah tahu dan mereka nggak pernah duga, setelah mereka menjawab semuanya di kertas, gue panggil satu-satu untuk bacain. Dan disitulah saat akhirnya terjadi apa ya namanya, akhirnya berbaikan tuh satu tim. Berbaikan satu tim karena dibacain kan, gue ada yang tulis, gue benci banget sama orang yang namanya ini. Kenapa? Karena dia selalu begini 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 gini. Wah, disebutin semua. Dan akhirnya apa? Sekarang penjualan mereka bahkan udah berkembang. Makanya balik lagi, tugas coach itu apa sebenarnya? Tugas coach itu adalah mengkorek dan membenahi internal dari perusahaan tersebut dengan syarat tidak berintervensi, tapi melalui owner-nya langsung. Dan tugas owner yang adalah yang mengurus ke bawah itu. Alright, yes. Oke, wah menarik nih. Saya coba scan dulu pertanyaan teman-teman. Ada yang udah masuk belum ya? Oke, teman-teman yang sudah hadir, baik di Zoom, Om Agus maupun Didi. Didi kayaknya kemarin nge-share tuh. Kalau mau tanya silakan Di. Dan di FB juga teman-teman yang mau bertanya silakan bertanya. Saya nantikan pertanyaan teman-teman. Sambil menunggu, oke kita lanjut diskusi kita karena tambah menarik nih. Oke, sekarang kita masih terkait dengan pengaturan keuangan di bisnis digital agency. Kan pada dasarnya di digital agency juga kita akan berhubungan dengan penjualan tentu sales gitu dan ya baik produk maupun service. Nah itu bagaimana kalau coach untuk rekomendasi membangun perjanjian bisnis kerja dengan calon klien itu ngaturnya gimana biar Oke, keuangannya kalau baik? kalau kalau di Idea X itu balik lagi kemarin yang udah pernah gue ceritain ya, kemarin sih gue sharing tepatnya. Jadi gue lebih ke transparan. Jadi semua yang ada di perjanjian kerjasama tersebut transparan. Dalam arti tidak ada yang dikurangin, tidak ada penambahan titik koma. Jadi kalau misalnya kita bilang dalam hal ini kita tidak bisa, maka dalam hal ini kita tidak bisa. Kalau misalnya kita bilang mungkin akan terjadi closing sekian persen, maka kita akan bilang akan terjadi closing sekian persen dan itu harus terjadi. Kita nggak mau bilang, "Oh ya pasti bisa," kan kebanyakan begitu ya namanya orang marketing ya. "Oh Jual. bisa kok, bisa," nanti pada saat udah dibayar, oh ternyata nggak bisa. Dan klien kecewa, ngapain lu cuma dapat klien sekali kemudian hilang. Ya kan, mendingan kita jaga klien kita dengan cara apa, balik lagi ke, fondasi dasar dari bisnis yaitu apa, kejujuran dan kredibilitas. Integritas juga penting. Ya jadi honestly, credibility, and integrity. Itu Yes. penting banget ketika lu ngejalanin sebuah bisnis. Oke, di samping itu juga coach, kalau misalnya bicara tips dan trik dalam mengatur strategi harga ini juga harga nih Mhm. komponen penting nih.
kan komponennya banyak nih, ini mau kasih berapa ya, 1 juta apa 100.000 ya, ini cara ngukurnya itu gimana gitu, apalagi ini kan seperti saran coach itu harus di breakdown sedetil-detilnya. Nah Hmm. itu gimana sarannya coach? Pertama dihitung dulu, lu mau jam kerja lu dibayar berapa? Kayak Hmm, misalnya nih, minimum gaji di Indonesia itu berapa sih? 4,5 ya sekarang ya? Jakarta yes, Ya kan, empat 4 setengah ya. something. Nah, 4,5 dibagikan 30 hari. Berarti berapa tuh? Ya sekian lah, something lah ya, gue Ya males ngitung. sekian. Ya Hmm. kan? Nah, mungkin nggak sih kita ngerjain klien, apa namanya, project dari klien tuh sampai 30 hari untuk sebuah, gue ambil paling simpelnya adalah web design lah, contoh jasa pembuatan web. Nggak mungkin 30 hari. Kalaupun 30 hari berarti itu agency lagi cari duit aja ke klien, sengaja dilama-lamain, ya kan? Nah, yang agency nih, kalau misalnya ada agency nonton, lu ngaku aja dah. Gue kupas di sini semuanya, ya kan? Nah, tapi dari gaji tersebut, misalnya dia kerjain, kita tetap ngitung, kita tetap breakdown 30 hari, kemudian dia bisa ngerjain project misalnya 2 minggu, satu orangnya ya, 2 minggu. Ya udah, berarti sisa itu adalah bonus. Oke. Dan di-up lagi ditambah dengan 15% biaya agency. Jadi ada biaya perusahaan, ada biaya perorangan. Jadi kalau misalnya nih sebuah agensi dia dapat, klien, itu kan biaya agensi sekarang 15%, ya kan? Jadi klien Dari musti, total itu ya, servisnya semua atau gimana tuh ya dari ngitungnya? total service, ya kan, ditambah dengan, kita nggak bilang PPN tetapi biaya agensi, itu 15%, baru ditambah dengan PPN. Kalau Oke. misalnya teman-teman pakai PPN, kalau enggak pun ya udah stop sampai di 15% tersebut aja. Nah, fungsi dari biaya agensi itu apa? Itu kesepakatan antara kita terhadap dengan klien, atau itu untuk pengembangan. Nah, fungsi dari 15% itu kalau misalnya terjadi deal, keep it di satu rekening. Jangan di jangan dipegang. Kenapa? Karena project lu aja udah bisa menghidupi karyawan lo. Nah, kebanyakan kan agensi pemula adalah mereka foya-foya tuh, wah 15%, ya kan. Misalnya ada project 1 juta, 15% lumayan tuh, 15 juta, ayo kita clubbing, kita minum bir. Akhirnya apa? Nanti besok cari lagi klien, ya nggak bisa berkembang. Kalau di gue Hmm. punya sistem, setiap 15% itu gue minta finance gue untuk simpen di satu bank account. Tidak boleh diganggu gugat, dan itu disebut dengan dana tidak terduga. Dalam arti apa? Kalau misal suatu saat gue pengen bisa buka kantor di US kayak kemarin, dan gue pakai 15% itu, tabungan 15% itu yang gue kumpulin untuk bangun, pengembangan. Jadi dalam dalam kita membangun bisnis, kita harus punya rekening yang namanya rekening, aktif, pasif, dan darurat. Sama aja kan sebenarnya kayak kita sehari-hari kan. Nggak tahu deh kalau kalau kebanyakan orang gimana, tapi kalau gua itu dari kecil udah diatur, hidup gua bukan diatur, maksudnya sistem gua tuh udah begitu. Jadi dari kecil gua udah diajarin untuk, kalau punya duit masuk nih 1 juta misalnya ya, kita hitung kecil, 1 juta, 10%-nya lu simpen, jangan lu pakai-pakai lagi. Sampai suatu saat lu butuh baru ambil, kalau nggak butuh banget jangan diambil. Nah, terus kesehariannya apa nih yang butuhin? Pulsa, misalnya pulsa handphone, makan, dan lain-lain, nah lu ambil, lu udah totalin dulu tuh. Itu berarti kan yang aktif, yang berjalan. Nah, terus yang pasifnya gimana? Simpan lagi di satu rekening yang lain. Jadi punya 3 rekening. Wah, oke, menarik tuh. Ya, karena memang kalau kita mau besar memang kita harus punya dana yang tadi yang 15% yang kita tabung-tabung ya. Anggap aja lah itu jadi tabungan agensi ya. Jadi untuk pengembangan mungkin mau beli kantor baru atau buka Ya, cabang baru dan sebagainya. Yes, itu ide yang bagus. itu kan sama aja kayak kita punya anak kan, Bro. Waktu anak kita mau Hmm. sekolah, kita nabung tuh, berapa persen dari gaji kita. Berapa persen dari penghasilan kita tabung, kita udah tahu nih, oh sekolah masuk anak, misalnya berapa sih sekolah masuk anak? Anak gua masuk 14 juta. Gua nggak tahu. Nggak tahu.
Sama-sama. Saya juga Ya kan? ada segitu di Ya binus. segitulah Wah, ya, segitu misalnya 14 juta kita udah tahu nih nominalnya 14 juta, terus kita udah tahu nih penghasilan kita sekian. Ya udah kita tabung, sisihkan, setiap bulan sampai 14 juta. Tapi kebanyakan orang cuma mentok sampai di situ, Bro, masalahnya. Wow, udah 14 juta nih bayar uang sekolah terus rekening nol lagi. Nggak begitu. Kalau bisa sisain dana 3 kali dari 14 juta. Itu disebut dengan dana aman. ya. Itu teman-teman. Oh, jangan kalian bikin bisnis tuh duitnya di foya-foya. Harus banyak nabung, harus berhemat. Yes, itu. Oke, waduh, masih mana? Coba saya scan lagi. Ada yang mau nanya belum ya? Oh, belum ada nih yang nanya. Pak Lagi Agus mau mencerna, nanya Bro. atau Didi Lagi mau nanya mencerna. silakan. Padahal menarik banget. Oke, jadi kita akan menanya lagi apa yang mau ditanya nih kira-kira ya. Tadi kita bicara sales, itu kita Ya, bicara penjualan. Nah, sekarang bagaimana dengan pengaturan cost? cost udah mati apa nih? Biaya mungkin biaya gaji, gitu, biaya kantor, biaya ini dan sebagainya. Nah, itu gimana cara ngaturnya yang the best? Kalau di gua standar sih, standar kayak misalnya programmer junior berarti kan 5 sampai 6 juta tuh, ya kan? Dia senior berarti sekitar 8, berapa sih sampai 10 atau berapa tuh? Kalau di gua sih udah pada yang petinggi-petinggi udah high semua ya gajinya. Ada yang 20, ada yang 25 gitu loh per month-nya gitu. Dan mereka kan juga harus mereka juga harus harus maintain timnya di bawah masing-masing kan, ngelobi lah istilahnya. Kayak misalnya ngajak makan ya bukan gua lagi yang keluarin, lu yang keluarin gitu loh. Dia harus maintain situ. Makanya agak Yes. tinggi gajinya. Nah, dari gaji tersebut ya standar kayak misalnya gue bayar gaji, ya gue bayar gedung, gue bayar internet, beli PC, dan itu diambil dari dana pasif. Dana Paham ya? pasif. Paham ya? Dana pasif saya ada tidak terduga, ada pasif sama aktif. Nah, dana pasif fungsinya apa? Yaitu bayar kos, bayar ini, bayar itu, bukan yang operasional. Ngerti ya? Yes. Heeh. Nah, sedangkan yang 15 juta itu untuk pengembangan. 15 juta, 15% itu untuk pengembangan. 15%. Oke, Gitu standar doang, lah ya. sesimpel itu. Sebenarnya tuh sesimpel itu kok. Bisnis tuh simpel banget. Cuman yang bikin ribet otak kita aja sih. Iya. Apa ya, bukan kayak kayak mencekam gitu. "Oh, lu kalau udah masuk bisnis siap-siap nggak punya duit." Oh, nggak begitu juga. Enak kok, punya bisnis tuh enak kok. Apalagi Iya. lu kalau misalnya udah bangun agency, waduh itu enak banget. Dan keuangan, strategi keuangan itu salah satu bentuk untuk menjaga tadi itu ya, supaya kita tenang lah gitu ya, Coach ya. Banget, apalagi apalagi kalau kita bergerak di bidang jasa, kita harus perhatiin namanya financial management kita. Atau money management sebutannya. Money management itu sangat krusial banget di bidang jasa ya. Apapun itu jenisnya, mau itu lu agency kah, mau itu edukasi kah, money management itu sangat krusial dan banyak banget klien AWK Academy yang datang ke gua itu rata-rata mereka yang ancur di money management. Tahu-tahu begitu gua cek keuangan, gua tanya, "Ini dana untuk apa ya?" "Oh, waktu itu saya ambil untuk beliin sepatu untuk istri saya." Ya nggak boleh. Duit kantor, Hmm, duit usaha lu pakai buat istilah kayak pribadi. ngutang ke kantor untuk beliin yang nggak penting gitu loh. Kenapa nggak dari gaji lu aja lu ambil gitu. Kan itu nggak ada urusan dengan kantor. Nah itu hal-hal sepele tapi bisa berdampak. Dan rata-rata perusahaan itu hancur ya karena money manajemennya kacau. Harus tertib katanya ya kan. Ya Tertib nih. Ini tertib perusahaan untuk keperluan perusahaan pribadi pakai duit pribadi. pribadi gitu ya. Iya. Yes. Saya juga Sekalipun itu banyak punya dengar kita cerita sendiri. soal itu. Sekalipun itu Iya. kita punya kita sendiri ya. Harus apa ya? Harus ketat sebutannya gue. Harus ketat lah. Ya, oke. Nah, kalau bicara soal masih berhubungan dengan keuangan juga, kalau ada teman-teman yang mungkin punya planning kepingin bikin digital agency dengan modal zero, sebaiknya dia akan start seperti apa dulu nih? Ini duit saya terbatas banget nih. Berarti saya memulainya dengan bagaimana nih supaya saya juga nggak Kalau jatuh mungkin dua kaki dan sebagainya. Kalau misalnya start zero,
I don't believe that, bro. Gue nggak percaya itu. Gue nggak percaya orang start bisnis dengan zero. Masa lu nggak bisa beli domain dan hosting yang harganya cuma 500.000? Dapat domain dan hosting is impossible buat gue. Impossible banget, nggak mungkin. Dan lu bisa ngisi pulsa handphone tapi lu nggak bisa beli domain dan hosting, itu nggak mungkin. Ya, betul. Betul ya? Nah, dengan modal lu domain dan hosting, lu bikin web yang bagus, kemudian di dalamnya lu lengkapi dengan penawaran, ya toh? Dan kemudian lu punya budget sedikit dari tempat kerja lu sekarang, misalnya lu masih bekerja nih amfibi, lu pasang iklan dan lu dapat project pertama, project kedua, project ketiga, lu udah merasa mantep, oke, project udah mulai banyak dan lu resign, is okay. Jangan apa ya, kebanyakan orang itu kayak gue bilangnya apa ya, kayak nggak ada bahasa halusnya sih, kayak sok 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 pengen terjun payung aja gitu. Oh, gue pengen ngomongin bisnis nih, terus keluar tiba-tiba dari kantor. Akhirnya bingung mau makan apa. Ya nggak gitu ya teman-teman ya, jangan begitu konsepnya. Nggak semua orang punya punya mental yang seperti itu. It's okay kalau lu masih bekerja dan lu pengen bangun bisnis pelan-pelan. Pelan-pelan, itu namanya bootstrap. Dalam arti apa? Gaji lu untuk nyuntik ke bisnis lu. Itu bootstrap. Jangan sampai lu nggak punya backup di belakang, lu bangun bisnis. Begitu bisnis lu nggak jalan, ya udah lu tinggal garuk-garuk kepala aja ntar akhirnya. Saran yang baik tuh. Ya Iya. benar sih, ya. Oh, ini siapa yang nanya nih? Oh, Dan juga Didi lu nanya. teman-teman jangan ngelihat gue yang sekarang ya. Kalau misalnya lu mau tahu kisah gue yang dulu, waduh, bayangin nggak muka seperti ini, nih muka begini, gue pernah hidup di jalanan, bro. Gue pernah mengais makanan karena apa? Ya karena salah di bagian keuangan aja, as simple as that. Sebuah keluarga pun itu bisa hancur bukan hanya karena perbedaan pendapat, terjadi perceraian dan lain-lain. Melainkan masalah uang. Uang di sini bukan berarti siapa yang lebih kaya, bini lu atau lu ya, atau kita sebagai cowok, ya kan? Tapi money management di dalam keluarga itu Ya, bisa bikin hancur keluarga. Dan ya, kita betul. sebagai papa, makanya gue bilang bisnis itu diibaratkan seperti anak. Dan kita sebagai papa, kita wajib mengatur keuangan. Istri boleh sebagai bank, ya. Gue sebutnya istri sebagai bank. Dalam arti begini, kita sebagai pria dapat penghasilan kita kasih ke istri kita. It's good, itu bagus banget dan wajib. Karena apa? Karena cowok yang nggak bisa pegang duit sebenarnya. Pada dasarnya basicnya cowok itu nggak bisa pegang duit. Ya kan, cowok itu punya greedy. Aduh, ini kayaknya jamnya bagus nih. Ya kan? Tapi kalau Kameranya cewek beda. bagus nih. Waduh, 50 juta nih. Murah Aduh. banget. Murah banget. Ya kan? Nah, bagus kalau misalnya gue ibaratin bini istri kita itu sebagai bank ya. Jadi setiap penghasilan kita kasih ke istri itu bagus. Tapi dengan catatan bukan istri kita yang ngatur keuangan. Dia cuma boleh ngatur dapur. Oh, nggak ada makanan ini nih, kita beli makanan ini, bla 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 bla. Tapi sebelum itu tanya dulu, totalnya berapa? Itu yang gue lakukan ke istri gue. Total yang mau kamu belanjain berapa? Nggak tahu nih, ya udah 1 juta. Oh, dia bilang nggak tahu, 1 juta. Lu cari barang makanan yang 1 juta. Pokoknya total nomornya 1 juta misalnya gitu, atau 300.000 lah. Udah batasin begitu. Jadi keuangan pria yang ngatur, uang istri yang simpan. Sama Yes. halnya Benar kayak sih, Pak. dalam berbisnis. Kita sebagai owner, misalnya nanti teman-teman ini ada yang mau bangun bisnis juga, kita sebagai owner kita wajib mengatur keuangan, tetapi finance yang simpan dan ngitung, pembukuan. Bukan. Yes. Wah, mantap tuh. Jadi teman-teman ingat, bangun bisnis itu kita mirip kita ngebesarin anak. Ya bener juga sih. Kalau kita punya anak, mana mungkin sih kita nggak mau rawat, kita nggak mau besarin, nggak mau hidupin anaknya. Ya kita rawat bisnis kita seperti anak kita. Oke, ini ada pertanyaan dari Didi nih dari Zoom. Ask Coach, bagaimana dengan agensi sosial media manajemen yang baru mau mulai tanpa tim solo? Perlu nggak membuat bisnis plan, visi, budgeting,
Apa saja yang perlu dipersiapkan, sedangkan saya tidak memiliki background IT dan desain. Terima kasih. Bagus banget Didi pertanyaannya. Jadi penting banget kita membangun bisnis apapun harus punya namanya business plan atau kalau mau gampang itu bisnis model canvas. Oke. Itu lebih terarah sebenarnya. Canvas tahu ya, pasti tahu lah si Didi canvas. Bisnis model canvas itu lebih terarah daripada bisnis plan. Itu udah jelas. Plan, model, canvas. Plan itu cuma rencana, actionnya nggak ada, ya kan? Bisnis canvas atau model canvas berarti kita udah ngebangun modelnya di dalam sebuah coretan dan siap jalan. Nah, makanya begitu gue pitching startup, yang gue tanya adalah bisnis modelnya seperti apa. Gue nggak pernah bilang bisnis plan lu seperti apa. Kalau plan itu gue bisa ngarang bebas, bro. Gue punya rencana bikin bisnis yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan nanti goalnya begini, 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 begini. I don't care about that. Yang gue tanya, bisnis model lu seperti apa? Dengan bisnis model itu jelas banget tuh, revenue-nya gimana, alurnya kemana, konsumennya siapa, ya kan, profitnya berapa, walaupun itu cuma estimasi. Cuma estimasi doang. Dan itu kelihatan. Dari situ baru gue bisa mengira-ngira, oke, kalau dia estimasinya misalnya sebulan 12 juta, ya gue turunin lah sekitar 50%, paling segitu income-nya. Karena estimasi. Tetapi kalau dia bisa achieve 12 juta per bulan, is good, berarti bagus dong. Okay. What to invest, berarti kan. Makanya gue nggak pernah ngambil tinggi. Jadi gue selalu ngambil rendah. Jadi ketika gue lagi buat sebuah bisnis canvas, gue tulis misalnya income yang akan gue hasilkan adalah 100 juta per bulan. 50%-nya aja, berarti 50 juta yang harus gue achieve. Kalau bisa achieve sebulan 1 juta, itu bonus. Bonus bukan untuk dipakai ya, dalam arti ini bonus adalah pencapaian. Nah, itu. Plan. Wow, menarik tuh. Wah, kalau kita udah ngomongin bisnis plan, gimana cara ini bakal panjang nih ceritanya. Tapi itu mantap sekali buat Didi. Nah, Jadi, balik lagi betul, tadi pertanyaan belum selesai. Terus kalau misalnya solo gimana? Misalnya solopreneur. Ya nggak apa-apa, nggak ada salah juga. Kemarin gue juga udah bahas, gue mau mulai agency dengan sendirian juga kok. Gue ngulik sendiri, gue ngerjain web sendiri, ya kan. Karena ekspor gue itu kan udah berjalan, udah ada timnya. Sedangkan di agency ini gue harus tahu seluk-beluknya. Begitu gue pengen tahu seluk-beluknya, makanya gue terjun langsung. Gue bikin web sendiri, karena background gue juga ada IT, minimal buat website dari WordPress. Nggak mungkin nggak bisa lah, ngutak-ngatik doang gitu kan ya. Modal template, ya kan, modal template, kemudian edit menu, apalagi sih namanya, customize menu gitu kan ya, customize color, dan jadi gitu. Sisanya ya tinggal tawarin aja. Tahu nggak, waktu gue apa ya, bisnis apa waktu itu ya? Oh ya, waktu gue agency, gue baru inget. Pertama kali gue jalanin agency, modal gue cuma kartu nama sama website, udah gitu doang. Jadi gue datang ke komunitas startup, belaga-laga gitu kan ya, belaga, ngumpul, kenalan, kasih kartu nama, tulisannya CEO of IDX Digital. Dulu Indonesia Digital Agency. Terus ada linknya, ada nomor teleponnya. Udah gitu doang modalnya. Modal jualan kartu nama tuh. dan Dari situ ada orang yang akhirnya, minat kan pasti. iya pasti ada. Nggak mungkin dari semua komunitas yang kita kasih, anggaplah kita keluarin 10 kartu nama, satu pasti nyangkut. Iya, dan itu sudah more than enough, jangan-jangan. Maksudnya, satu aja udah, Iya, mantap. satu itu cukup banget. Satu closing 8 juta lah, contoh ya, gue hitung kecil ya teman-teman ya. Satu orang closing 8 juta. Lu sendirian kerja misalnya. Apalagi sih yang mau? Ya kan? Tinggal di money management aja. Di 8 juta itu mau nyimpen berapa untuk pengembangan ke tim. Nantinya, ketika lu pengen, udah apa ya, lu punya tim itu pada saat lu merasa udah nggak bisa handle lagi. Kalau selama lu masih bisa handle ya silakan. Sendirian juga nggak apa-apa. Tapi balik lagi, itu duit harus lu bagi. Jangan dipakai semuanya. Gitu. Jadi Wow, keren banget.
Nah, teman-teman, diskusi kita panjang lebar banget. Hari ini sudah ngobrol banyak hal, tapi Di- waktu memang tidak pernah Nggak cukup kerasa ya? memang kita untuk Nggak bahas gini. kerasa. Iya, gak kerasa nih. Aduh. Mungkin yang terakhir mungkin ada teman-teman yang pingin gini aja. Di bagian ketiga, yang bagian terakhir ini mungkin kita akan simpulkan topik yang sudah kita bahas selama 3 hari terakhir ini dan mungkin kalau misalnya juga teman-teman mau kontak coach kemana? Mungkin untuk diskusi lebih Bisa lanjut. ke Instagram atau aduh kontak gue tuh paling gampang caranya nama gue Andika Wijaya Kurniawan. AND ini yang ada di monitornya Andika Wijaya Kurniawan, Lewat. ya kan? Di situ gue tuh visibility orangnya. Dan mati apa? Semua nomor gue tuh bisa lu dapetin di sana, Iya. ya kan? Sampai temen gue juga bilang, siapa sih nggak tahu nomor lu? Kayak gitu. Temen gue juga bilang begitu. Ya elah, siapa sih nggak tahu nomor lu? Gampang banget nyarinya. Gampang nyarinya. Sama Iya teman-teman, betul. kalau mau nyari nomor saya atau mau kontak WhatsApp saya itu gampang banget. Ketika ada Andika Wijaya Kurniawan, nanti juga ketemu kok nomornya. Bisa ke web Oke. saya atau kalau misalnya males, pengen lebih cepet ya bisa ke Instagram. Oke. Dan yang terakhir mungkin coach mungkin mau kasih kesimpulan dari topik kita 3 hari terakhir ini terkait digital agency. Silakan. Oke, nah jadi yang pertama kalau misalnya gue shortcut aja ya. Jadi pertama kalau misalnya teman-teman pengen atau aduh kayaknya tertarik nih bikin bikin agency sendiri, just do it. Lakukan aja. Oke. Terus timnya gimana? Itu pikirin belakangan. Yang penting jalan dulu. Jangan ditunda. Yang penting jalan dulu. Kenapa? Karena bisnis semakin lu tunda, orang lain akan ngambil itu. Lu punya ide, tapi nggak lu jalanin. Tahu-tahu lu ngelihat ide ide yang udah lu pikirin dipakai sama orang lain. Padahal lu nggak cita-cita. Itu nyesek nggak? Nyesek banget. Kenapa nggak gua yang jalanin waktu itu? Nah itu pertama ya. Jadi lu harus kalau lu punya ide langsung eksekusi. Nggak tahu eksekusinya, lu harus cari orang yang jago eksekusi atau bisa kasih saran lu langkah-langkahnya seperti apa sih bagusnya. Jangan gengsi. Ya jangan gengsi. Ingat tuh teman-teman. Kalau lu pengen pengen punya anak lu jangan gengsi. Ya kan lu samperin mertua lu ngomong, "Om, saya mau nikah sama anak Om." Gitu. Ya kan? Sama halnya dalam bisnis. Lu jangan gengsi samperin pihak ketiga. Misalnya contohnya nih, Bro Peter, gue pengen bisa coding gimana nih caranya? Kan kebanyakan gengsi kan? Ah, nanti gini gini gini, nanti jangan begitu. Langsung tanya sama orangnya. Sekarang ini udah zaman namanya apa ya? Kolaborasi. Yes. Ya kan? Lu nggak punya tim, tapi lu punya klien. Misalnya, cari agency yang mau menerima dan kasih lu fee. Masa gue yang cari klien tapi kasih fee sih? Ya udah, lu cari agency yang mau kerja untuk lu, terus duit lu yang atur. Gampang kan? Gampang banget zaman sekarang tuh kalau mau kerja, mau cari klien, mau bisnis tuh gampang banget. Kolaborasi aja, beres. Banyak kok yang SEO tuh hasil dari kolaborasi. SEO ya maksudnya. Layanan SEO gue tuh banyak kolaborasi. Bro Andika, gue punya klien nih. Dia mau SEO-in websitenya. Di lu berapa ya? Yang gue biasa yang pasti nih kalau misalnya teman-teman ada yang mau kolaborasi juga tentang SEO, yang gue tanya pertama kali adalah, tuh budget klien berapa? Sekian. Ya udah lu paling kasih gue sekian aja. Apa sih gitu? Nah itu yang keberapa tuh? Yang pertama ya. Jadi ide eksekusi, jangan nunggu. Yang kedua, jangan jadi orang gila yang main terjun lapangan langsung, yang langsung terjun payung. Jangan jadi orang gila langsung terjun payung. Lu harus mikirin mateng-mateng bisnis yang akan lu buka. Bukan berarti takut. Bedain ya, takut sama mikir mateng. Ya, bedain. Nanti takut nih kalau bisnis gue nggak jalan gimana ya, bodo amat. Namanya juga berbisnis, ya kan? Daripada nggak sama sekali, pilih mana? Gue sih mendingan pilih bodo amat deh. Gagal-gagal. Daripada gue nggak jalanin sama sekali. Gue nggak tahu nih ke depannya gimana. Ya kan? Nah, yang ketiga, lu atur keuangan lu sebaik mungkin untuk pengembangan bisnis lu. Kalau lu pengen ngelihat, oh agensi lain kayaknya jadi besar nih, kok bisa besar ya? Gimana caranya ya? Gue kasih tau kuncinya cuma di money management kuncinya. Dan itu semua bisnis. Ya kalau misalnya lu bilang, aduh money management gue jelek nih, ya udah lu berkaca sama orang yang jual nasi goreng.
orang jual nasi goreng dia dari satu gerobak dia bisa punya 2 gerobak, dari 2 gerobak dia akhirnya bisa sewa ruko dari ruko satu bisa punya ruko 2. Kok bisa dia begitu? Nah sedangkan kenapa ada tukang nasi goreng lain yang tetap aja gerobaknya cuma satu? Nah itu yang jadi pertimbangan, coba direnungin deh, kok bisa tukang nasi goreng yang A dia bisa berkembang sampai punya cabang di mana-mana, sedangkan tukang nasi goreng B ya gerobaknya cuma satu doang. Apa yang membedakan itu? Nah, itu coba teman-teman renungin. Itu aja sih, Bro. Alright, oke. Waduh, itu nasihat terbaik yang pernah saya dengar juga. Karena itu menginspirasi saya, terutama yang tadi terjun payung. Itu saya kan jadi ingat, iya nggak ada orang yang mau terjun payung itu nggak bikin persiapan dulu. Dia mesti cek semua yang dia harus bawa gitu. Ini terjun nih, nggak kalau sampai parasut nggak kebuka. Ini tuh Iya. gimana bisa mati, konyol itu. Nah, jadi Event teman-teman, tentara, event Hah? tentara, Bro. Event tentara kalau mau perang aja dia persiapan dulu semuanya. Yes. Nggak ada kan yang langsung mau perang, ayo kita perang, maju aja. Nggak ada. Nggak mau mati konyol istilahnya. Iya. Ya, 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 ya. Oke, oke. Mudah-mudahan ini memberi pencerahan ke teman-teman. Business is easy, tetapi persiapannya juga harus matang. So, Iya, terima betul. kasih buat Coach Andika yang sudah berbagi dengan kita selama 3 hari ini. Semoga ini bisa jadi amal jariah di bulan Ramadan ini buat teman-teman yang kepingin membangun digital startup, untuk membangun digital agency. Ini adalah kesempatan teman-teman untuk naik kelas gitu. Jangan begini-begini aja, karena kita harus terus berkembang. Kita harus menambahkan skill kita. Kita harus membawa kita dalam satu level yang lebih baik daripada hari ini. So, Coach, thank you banget. Sama-sama. Semoga sukses bisnisnya dan sukses selalu untuk semua yang dikerjakan. Min. Kalau ada kesempatan kita bisa ketemu next time. Oh, ngopi kita. Ais, sedap, boleh itu. Baik. Oke, thank you semuanya. Thank you banget. Dan sebagai pengumuman, PHP OID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan seluruh sponsor-sponsor. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Baik dari Niaga Hoster, Sendit, Kiskas, Kodepolitan, Refactory, Rumah Komunitas, dan T-Labs. Terima kasih untuk sponsor-sponsor dan semua yang sudah berpartisipasi di dalam program PHP Online Learning. Sebagai pengumuman, teman-teman, kita akan bertemu besok hari, 3 hari lagi berturut-turut dengan tim dari Geek Hunter. Mereka akan berbagi topik-topik yang bagus mengenai cara kita membangun karir di teknologi. Kita ada ketemu dengan topik how to build a good CV, maximize your potential to achieve your career aspiration, dan how to excel in interview. Topik-topik yang mungkin sangat terkait buat teman-teman yang ingin berkarir di kantor. So, kita nantikan besok malam, dan jangan lupa tetap di PHP ID Online Learning. Dan ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Om Luri Darmawan aka Carikbot, teman-teman yang mau mengakses pembelajaran PHP ID Online Learning dari 1 sampai dengan 184 malam hari ini bisa berkunjung ke learning.byphp.id. Teman-teman bisa menonton ulang semua rilis video online learning yang ada, termasuk topik yang di bulan Ramadan ini, termasuk topik yang sudah dibawakan oleh Coach Andika. Jadi teman-teman bisa nonton ulang di sana, linknya ada di sana. Dan PHP ID Online Learning masih membuka donasi. Teman-teman yang mau berpartisipasi, silakan berkunjung ke s.byphp.id/donasi, dan teman-teman bisa memberi donasi amal jariah teman-teman dengan menggunakan e-wallet teman-teman. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Coach Andika, thank you banget. Agus dan Mas Didi dan semua teman-teman yang ada di sini. Thank you, Coach. Sukses. Semangat.